Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Setiawan dari Prodi S1 Pendidikan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan perusahaan bisnis plan ya, perusahaan nyata dari PT Telkom Indonesia. Oke, kita lanjut. Dan kita masuk ke profil perusahaan. PT Telkom Indonesia Tbk atau Telkom adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi, informasi, dan komunikasi atau biasa disebut TIK. Dan jaringan telekomunikasi di Indonesia, PT Telkom juga menyediakan beragam layanan komunikasi lainnya, termasuk layanan interkoneksi jaringan telepon, multimedia, data, dan layanan terkait komunikasi internet, sewa transponder, satelit, sikit langganan, televisi berbayar, dan layanan VoIP. Kita lanjut. Nah, di sini ada analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan ya, atau strengths. Pertama itu infrastruktur jaringan luas dan tersebar di Indonesia, yaitu jaringan telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia memungkinkan masyarakat berkomunikasi dan mengakses informasi dengan lebih mudah dan luas. Yang kedua, basis pelanggan yang besar dan loyal. Itu tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dan kepatuhan mereka terhadap jaringan dan layanan yang ditawarkan untuk menunjukkan basis pelanggan yang besar dan loyal, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan pelanggan. Yang kedua itu portofolio produk dan layanan yang berbagai macam, termasuk layanan seluler, internet, data, dan TV kabel. Pelanggan dapat memilih layanan paling sesuai dengan kebutuhan mereka, meningkatkan pilihan dan kualitas layanan. Lanjut yang keempat, keunggulan kompetitif di pasar domestik. Sebuah bisnis yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan perusahaan lain di pasar domestik. Yang kelima, dukungan pemerintah sebagai perusahaan telekomunikasi, yaitu milik negara. Dengan mendapatkan dukungan pemerintah, perusahaan dapat memperoleh akses yang lebih mudah, sumber daya, dan kebijakan, serta kemampuan untuk meningkatkan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan. Oke, kita lanjut ke kelemahan atau weakness. Yang pertama itu biaya operasional yang tinggi karena jaringan yang luas dan tersebar. Itu karena perawatan pemeliharaan dan pengembangan yang mahal. Jaringan yang luas tersebar dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Lanjut yang kedua, pelayanan pelanggan yang masih perlu ditingkatkan. Ketidakpuasan pelanggan dapat menyebabkan peningkatan keluhan dan reputasi buruk bagi perusahaan. Lanjut yang ketiga, keterbatasan dalam ekspansi pasar internasional. Keterbatasan ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan membuat mereka lebih bergantung pada pasar domestik yang beresiko jika pasar domestik itu sendiri turun. Lanjut yang keempat, kecepatan adaptasi terhadap teknologi yang baru tetapi lambat. Jika perusahaan gagal meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanan, mereka menjadi kurang kompetitif. Lanjut yang kelima, persaingan ketat di pasar domestik dari operator lain. Persaingan ini dapat menghalangi perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar dan menghasilkan banyak uang, dapat membahayakan keberlangsungan bisnis. Oke, kita lanjut ke peluang atau opportunity. Yang pertama itu pertumbuhan permintaan layanan data, meningkatkan kebutuhan akan akses internet cepat dan layanan data seiring dengan digitalisasi di berbagai sektor. Oke, yang kedua, adopsi teknologi baru. Kesempatan untuk mengembangkan layanan baru dan inovatif melalui teknologi terkini seperti IoT dan cloud computing. Yang ketiga, persaingan yang ketat.
potensi untuk memperluas jangkauan layanan ke pasar internasional, terutama di negara-negara tetangga. Lanjut kita ke TRIDS. Yang pertama itu persaingan yang ketat. Industri telekomunikasi Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pemain baru dan perusahaan internasional yang menawarkan layanan serupa. Yang kedua, perubahan regulasi pemerintah. Perubahan teknologi yang cepat seperti penerapan teknologi 5G dapat menjadi tantangan bagi perusahaan yang harus berinvestasi besar dalam upgrade infrastruktur untuk tetap kompetitif. Yang keempat, ancaman keamanan cyber. Ini semakin cepat meningkat, dapat merusak reputasi perusahaan serta mengganggu layanan kepada pelanggan. Dan yang terakhir, ketergantungan pada pemasok dan teknologi asing. Ketergantungan pada teknologi dan perangkat dari perusahaan asing dapat menyebabkan masalah jika terjadi ketegangan politik atau gangguan dalam rantai pasokan. Oke, kita lanjut ke solusi teknologi. Nah, di sini solusinya itu cloud computing. Teknologi ini menawarkan berbagai manfaat yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Kita lanjut. Dan di sini ada implementasi cloud computing PT Telkom Indonesia Tbk. Yang pertama itu efisiensi operasional. Dengan memindahkan aplikasi dan data cloud, PT Telkom dapat mengurangi biaya pemeliharaan server fisik dan infrastruktur lainnya. Lalu, otomatisasi dalam pengelolaan data akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk tugas-tugas administrasi. Lanjut yang kedua, skalabilitas. Cloud computing memungkinkan PT Telkom ini dengan mudah menyesuaikan kapasitas sumber daya sesuai permintaan pasar tanpa investasi besar. Misalnya, selama periode puncak penggunaan internet, perusahaan dapat menambah kapasitas server secara sementara tanpa harus membeli perangkat keras baru. Yang ketiga, peningkatan kualitas layanan pelanggan. Dengan sistem berbasis cloud, PT Telkom ini menerapkan Customer Relationship Management atau CRM yang terintegrasi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu, data pelanggan dapat diakses secara real-time oleh tim dukungan teknis untuk memberikan respon lebih cepat terhadap keluhan dan permintaan pelanggan. Lanjut yang keempat itu keamanan data yang ditingkatkan. Penyela layanan cloud, Penyedia layanan cloud biasanya menawarkan tingkat keamanan dengan enkripsi data dan pemantauan keamanan 24 jam. Lalu sistem pemulihan berencana juga mudah diterapkan di lingkungan cloud. Lalu yang terakhir itu pengembangan produk digital baru. Cloud computing memungkinkan pengembangan produk digital baru seperti aplikasi mobile atau platform e-commerce dengan lebih cepat dan efisien. Oke, kita lanjut. Di sini ada peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya. Yang pertama itu biaya infrastruktur. Ya, pengurangan biaya infrastruktur itu menghilangkan kebutuhan untuk membeli server fisik akan menghemat biaya investasi awal serta biaya pemeliharaan tahunan. Yang kedua, model pembayaran berbasis penggunaan. Dengan menggunakan model pembayaran berdasarkan penggunaan, PT Telkom hanya membayar untuk sumber daya yang digunakan, lalu membantu dalam mengendalikan biaya operasional. Dan yang ketiga, peningkatan kolaborasi tim. Aplikasi berbasis cloud mendukung kolaborasi tim yang lebih baik dengan akses data real-time dari lokasi manapun, lalu meningkatkan produktivitas karyawan. Yuk kita lanjut. Analisis finansial sederhana. Yang pertama itu investasi awal atau capex. Ini memerlukan infrastruktur dan pengembangan layanan cloud.
Investasi ini mencakup pembangunan atau penyewaan pusat data, pembelian dan instasi perangkat keras, pengembangan perangkat lunak dan platform, dan pelatihan karyawan. Lanjut yang kedua itu biaya operasional. Biaya operasional terus-menerus akan dikeluarkan untuk menjalankan dan memelihara infrastruktur cloud, antara lain pemeliharaan dan upgrade sistem seperti hardware dan software, biaya listrik dan pendinginan, yaitu pusat data, biaya SDM, itu untuk operasional dan keamanan cloud, lalu biaya pemasaran dan penjualan untuk memperkenalkan layanan cloud kepada pelanggan. Oke, kita lanjut ke eh, estimasi OPEX, Operational Expense, bisa opera, OPEX atau Operating Expenditure. Itu bisa berkisar 100 hingga 500 miliar per tahun, tergantung skala dan layanan efektivitas manajemen infrastruktur cloud. Pendapatan dan pertumbuhan bisnis. Layanan cloud dan infrastruktur. Layanan cloud akan membuka sumber pendapatan bagi PT Telkom melalui penyewa infrastruktur, platform, dan aplikasi. Dengan semakin banyaknya bisnis beralih ke cloud, permintaan untuk layanan ini diprediksi akan meningkatkan secara signifikan. Lalu, estimasi pendapatan. Dalam beberapa tahun, pendapatan dari layanan cloud PT Telkom ini tumbuh antara 1 triliun hingga 5 triliun per tahun, tergantung dari adopsi pasar dan model bisnis. Lalu yang ketiga itu ekspansi ke pasar digital atau sorry. Dengan penetrasi layanan cloud, PT Telkom juga berpeluang mengembangkan layanan digital lain seperti fintech, IoT, smart city yang dapat meningkatkan pendapatan. Oke, kita lanjut ke dampak implementasi teknologi cloud computing terhadap operasional bisnis PT Telkom. Yang pertama itu efisiensi operasional, yang dimana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu pengurangan biaya infrastruktur. Dengan menggunakan layanan cloud, PT Telkom dapat mengurangi biaya untuk membangun dan memelihara infrastruktur fisik yang besar. Infrastruktur cloud memungkinkan penggunaan sumber daya komputasi sesuai kebutuhan, lalu mengurangi perawatan perangkat keras dan jaringan. Yang kedua itu skalabilitas dan fleksibilitas. Dengan cloud computing, PT Telkom dapat lebih mudah menyesuaikan kapasitas layanan sesuai dengan permintaan pasar tanpa perlu investasi besar. Yang ketiga itu efisiensi, eh, maksudnya maaf, efisiensi dalam pengelolaan data. Penggunaan cloud memudahkan pengelolaan data dan meningkatkan kolaborasi antar tim. Lanjut yang kedua itu peningkatan layanan dan pengalaman pelanggan. Di sini terbagi 2 bagian. Yang pertama itu akses layanan yang lebih cepat dan mudah. Pelanggan dapat mengakses layanan PT Telkom melalui cloud dengan cepat dan mudah. Layanan ini berbasis cloud, pelanggan tidak perlu lagi mengkhawatirkan infrastruktur IT mereka sendiri karena semua layanan disediakan oleh PT Telkom melalui model SAS, PAS, atau LAS. Lalu yang kedua, personalisasi layanan. Melalui cloud computing, PT Telkom mengumpulkan data pelanggan dengan cepat dan lebih baik, lalu memanfaatkannya untuk menyediakan layanan yang lebih terpersonalisasi seperti rekomendasi produk dan analitik prediktif yang memungkinkan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga itu keamanan dan kepatuhan. Nah, di sini terbagi lagi 2 bagian. Yang pertama keamanan data. Untuk menyediakan solusi keamanan yang lebih canggih dan terintegrasi seperti
enkripsi data dan proteksi terhadap ancaman cyber. Dengan data yang lebih aman, PT Telkom meningkatkan kepercayaan perusahaan terhadap layanannya. Kedua itu kepatuhan terhadap regulasi. PT Telkom memberikan regulasi yang berlaku di Indonesia termasuk kebijakan perlindungan data pribadi, misalnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan regulasi pemerintah terkait sektor telekomunikasi. Lanjut itu yang terakhir, kemampuan untuk berinovasi. Di sini terbagi dua bagian lagi, yaitu yang pertama pengembangan layanan baru seperti platform basis AI, machine learning, big data analytics, dan IoT. Cloud juga memungkinkan PT Telkom ini untuk menyediakan solusi smart city, fintech, dan layanan berbasis teknologi lainnya. Lalu yang kedua itu transformasi digital. Cloud computing mempercepat transformasi digital di PT Telkom dengan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur fisik dan mempercepat penerapan teknologi baru yang relevan dengan kebutuhan pasar yang berkembang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada dampak finansial jangka panjang. Yang pertama itu peningkatan pendapatan dari segmen layanan digital, cloud, dan solusi berbasis data. Yang kedua, pengurangan biaya operasional, yaitu berkat efisiensi penggunaan sumber data cloud dan pengurangan biaya pemeliharaan infrastruktur fisik. Dan yang terakhir, diversifikasi pendapatan. Dengan menawarkan layanan cloud kepada berbagai sektor, baik dari pelanggan bisnis maupun individu. Oke, sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.